Shalom, selamat datang di program acara kami, Supranatural Dokter dengan saya, Dr. Yanto Sinaga. Hari ini kita akan membahas tentang vaksin dan microchip. Pada tanggal 28 Mei 2021, Detik Health memberitakan tentang beberapa video apakah ada terjadi efek magnetik pada pemberian vaksin COVID-19. Dan hal ini sudah dibantah oleh tim Satgas COVID-19. Dan dikatakan bahwa berita ini adalah hoax. Dan juga ada beberapa berita yang memberitakan bahwa di dalam vaksin terdapat robot kecil, robot nano yang bentuknya sangat kecil dan akan digabung dengan chip RIFD dan jaringan 5G, membuat akan terjadi perubahan struktur dari DNA seseorang. Dan juga ada beberapa daripada kalangan Kristen yang membahas tentang bagaimana Corona dan vaksin adalah merupakan agenda daripada Illuminati untuk New World Order-nya. Lalu bagaimanakah dengan respon daripada Fire City? Tentu hal-hal di atas ini membuat kami untuk berdoa, berseru kepada Tuhan untuk minta pengertian supaya hal-hal baru ini, sesuatu yang baru disingkapkan oleh Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, kami percaya akan Illuminati atau sekte-sekte lain itu memang ada. Antikris saja sudah ada sejak zaman gereja mula-mula. Ini kita bisa baca di 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini firman Tuhannya. Jadi semenjak zaman itu sudah banyak antikris yang bangkit. Tetapi akan ada seorang antikristus yang utama yang akan muncul nantinya. Yang kedua, saudara-saudara, kami percaya iblis selalu mempunyai plot dan rencana yang dia lepaskan melalui agen-agennya, yaitu manusia-manusia yang sudah menjual jiwanya kepada setan. Ini yang kita kenal dengan evil conspiracy. Lalu, bagaimana dengan wabah corona dan konspirasi jahat? Pada video kami sebelumnya, pada tahun lalu kira-kira, Roh Kudus sudah menyingkapkan bahwa ini adalah konspirasi setan tetapi seizin Tuhan untuk menggenapi kitab Wahyu. Seperti yang dikatakan di kitab Wahyu adalah penunggang kuda akan dilepaskan dan penyakit sampar dan maut akan menguasai dunia. Bukankah begitu saat-saat ini? Dan kami percaya bahwa COVID-19 adalah salah satu tanda kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di penghujung akhir zaman. Tetapi bagaimana dengan COVID? COVID ini belum merupakan suatu tanda untuk menutup kisah daripada rasul, kisah para rasul. Sebelum melalui COVID dan setelahnya, maka akan terjadi revival yang terbesar, revival yang terakhir yang akan terjadi, dan ini akan membawa penuaian 1 miliar jiwa. Jadi memang COVID ini adalah salah satu yang memang merupakan tanda akhir zaman dan memang tanda yang harus kita lalui.
Lalu kita sebelum membahas mengenai vaksin dan microchip yang lebih lanjut, mari kita mencari dasar firman Tuhan tentang microchip dan vaksinasi ini. Kita baca di Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 saya akan bacakan. Binatang yang keluar dari dalam bumi, itu judul perikopnya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu ada bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ya, pada ayat 16 dan 17 di sini dikatakan, semua orang, semua golongan akan diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan siapapun yang tidak memakai tanda ini akan mendapatkan kesusahan, karena mereka tidak dapat menjual dan tidak dapat membeli. Tanda itu adalah nama dari binatang atau bilangan dari binatang itu. Bila kita membaca nats ini dengan teliti, tanda binatang itu muncul setelah binatang buas atau the beast itu keluar dari laut. Setan memberi dia kuasa untuk menyesatkan bumi. Lalu, siapakah binatang itu? Siapakah the beast itu? Ini akan kita bicarakan pada sesi lain, saudara-saudara. Tetapi ini adalah sebuah pemerintahan baru, yaitu pemerintahan agamawi, yang membuat dunia begitu kagum kepadanya, kepada susunan pemerintahannya. Dunia mudah disesatkan, dan ini yang akan disebut dengan New World Order. Lalu, apakah binatang atau pemerintahan itu sudah muncul? Jika muncul, tentu belum, tetapi pemerintahan ini sudah ada. Tetapi pemerintahan ini masih di bawah permukaan, dan ini masih berupa wacana, dan ini masih berupa rahasia. Dan pada akhirnya setan akan memunculkannya. Jadi saudara-saudara, jika saat ini binatang ini masih di dalam laut, masih berupa wacana, masih berupa rahasia, kenapa? Karena anugerah Tuhan masih menahan daripada si pendurhaka ini. Jadi, microchip saat ini yang sedang dibicarakan, yang sedang dihebohkan, yang sedang didengung-dengungkan pada saat ini, itu sebagai tanda binatang, maka ini belum valid kebenarannya. Sebab
tanda binatang itu akan diberikan oleh setan yang kemudian ia akan menguasai dunia. Dan kekuasaan dunia ini akan diambil alih oleh pemerintahan antikristus. Dan saudara-saudara, saat ini pemerintahan antikristus ini masih belum keluar dari permukaan. Kemudian rema berikut tentang vaksin, microchip atau tanda binatang yang kami dapat dari Tuhan adalah yang menghilangkan keselamatan bukan tanda dari binatang itu atau microchip yang akan ditanam kepada badan kita. Tetapi saat kita memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus, inilah yang akan membuat keselamatan kita hilang. Kenapa? Karena pada saatnya nanti, tanpa tanda itu, maka akan ada kesusahan, di mana tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli. Sehingga bagi orang-orang yang tidak dapat bertahan, tidak berani bertahan, maka ia rela menjual Tuhan Yesus untuk tanda itu supaya dapat terhindar dari kesusahan yang dibuat oleh binatang itu. Orang-orang yang tidak bertahan ini, orang-orang yang kemudian menjual Tuhan Yesus untuk mendapatkan tanda ini supaya mereka dapat menjual dan membeli, inilah yang akan kehilangan keselamatan. Lalu tanda ini akan diberikan pada tangan kanan dan pada dahinya. Tangan kanan artinya kita secara sadar dan kita bersepakat menjual jiwa kita kepada binatang. Sedangkan tanda di dahi artinya pikiran kita sudah mengikuti ajaran daripada si binatang ini, si penyesat, dan kita tidak mengikuti lagi pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu, jika vaksin ini tidak mempunyai tanda, tidak mengandung tanda binatang buas atau microchip, dan kita ragukan kebenaran daripada berita yang saat ini beredar bahwa microchip vaksin mengandung tanda itu, dan saat itu disuntik, seandainya kita beranggapan ada tanda itu atau microchip itu yang disuntikan ke badan kita, tetapi kita tidak mengerti, kita tidak tahu, dan kita tidak berniat untuk menjual Tuhan Yesus atau berkhianat kepada Tuhan Yesus, bagaimana Anda berpikir? Di mana keadilan Tuhan? Kalau kita tidak mengetahuinya, maka keselamatan kita hilang. Bagaimana hanya oleh karena suntikan itu, kita kehilangan keselamatan. Saat ini, bila kita tidak mengerti, kita tidak dalam pengertian, kita dilakukan sesuatu, penyuntikan, maka kita tidak dituntut akan ketidakpengertian kita itu. Dan yang kedua, bila di dalam suntikan itu memang mengandung sesuatu yang tidak benar, bukankah kita sebelum ini sudah mengandalkan adanya darah Tuhan Yesus yang mengalir di dalam kita? Jadi saudara-saudara percaya darah Yesus adalah kuasa. Ada kuasa di dalam darah Yesus, kuasa di atas segalanya. Dan bila ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, di dalam vaksin itu, tidak akan mencelakakan kita. Kenapa? Karena Zoe Tuhan ada di dalam kita. Dan saudara-saudara, kalau kita baca di Lukas 11 ayat 17 dan 18, mari kita baca. Lukas 11 ayat 17 dan 18. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh.
Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Di sini dikatakan, pemerintahan iblis pun akan bersatu. Mereka tidak akan terpecah-pecah, yang satu melawan yang lainnya. Sedangkan pada saat ini, ada beberapa vaksin dengan merek tertentu yang sudah disuntikan kepada kita, kepada masyarakat kita, dan ini masih ditolak oleh negara-negara tertentu. Bukankah ini masih ada perpecahan? Bagaimana negara A, dia masih menolak vaksin dari negara B. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya mendapatkan bahwa ini ada masih terpecah-pecah, sehingga belum kerajaan daripada iblis merupakan satu kesatuan, yaitu pemerintahan daripada antikris itu. Jadi saudara-saudara, kesimpulan yang kita bisa ambil adalah, bila Anda belum mau divaksin atau belum divaksin, jangan karena Anda takut akan tanda ini sehingga Anda tidak mau divaksin. Kenapa? Karena dengan tanda ini yakin Anda tidak akan kehilangan keselamatan. Karena Anda tidak dengan rela menjual keselamatan Anda, menjual Tuhan Yesus. Kemudian, vaksin yang ada saat ini tidak mengandung microchip atau nanochip. Dan ini sehingga menyatakan bahwa binatang buas itu belum muncul. Dan pemerintahan antikristus itu pun belum dimulai. Kenapa? Karena masih ada anugerah Tuhan yang masih menahan ini. Menahan pemerintahan antikristus, menahan tanda-tanda binatang buas. Dan pada ayat 18, kita meminta untuk ada hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kita mengerti dengan benar apa itu angka 66 atau angka manusia. Dan menurut saya, tanda binatang itu bukan hanya sekedar microchip, tetapi ini merupakan soal penyembahan, soal di mana kita mengganti keselamatan kita atau jiwa kita jual hanya karena untuk tunduk di dalam suatu keadaan yang dibuat oleh binatang ini, yaitu kesulitan, kesusahan, di mana tidak bisa menjual dan membeli. Dan saudara-saudara, tanda itu menunjukkan identitas golongan. Jika kita menyembah Tuhan, maka tanda kita adalah nama Yesua ada di dahi kita. Tetapi ketika kesusahan itu terjadi dan kita menjual iman kita, artinya kita menyembah dunia. Kita menyembah agen yang membuat kesusahan. Dan dengan begitu, tanda yang ada pada kita yaitu golongan pengikut binatang ini. Haleluya, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Saudara-saudara, kita harus waspada, tetapi kita jangan takut. Dan saudara-saudara, walaupun kita sudah sampai di penghujung akhir zaman, tetap jangan takut. Jangan berfokus kepada rencana daripada si setan. Karena ada rencana Tuhan yang lebih mulia, di mana Tuhan akan memanifestasikan kemuliaan Tuhan, sehingga the last and the greatest revival akan terjadi, di mana akan terjadi penuaian 1 miliar jiwa pada akhir zaman ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Dan saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang ingin bercerita atau berkonsultasi, dapat menghubungi kami pada
nomor WhatsApp 0878 8085 3523. Akhir kata, saya Dr. Yanto Sinaga meyakinkan Anda bahwa di dalam Yesus keajaiban adalah sebuah kepastian.